yang dianggap bisa sebenarnya melepas obat dan insulin itu adalah pasien yang menderita diabetes tipe 2. Nah, mereka masuk dalam remission atau yang biasa kita sebut dengan kesembuhan bagi pasien diabetes. Halo teman sehat MGanik, ketemu lagi dengan saya Jessica. Hari ini saya udah sama Dr. Kelvin Candiago. Dr. Kelvin Candiago ini adalah diabetologis yang sudah berhasil membantu puluhan pasien diabetes untuk mencapai remisi diabetes. Perkenalkan, saya Dr. Kelvin. Saya salah satu dokter yang ada di klinik MGanik Care yang membawa pasien-pasien menuju remisi diabetes. Nah, karena itu kita juga banyak banget dapat nih pertanyaan daripada pasien diabetes ataupun teman sehat MGanik itu yang bertanya, apakah artinya kalau misalkan sudah terkena diabetes itu harus umur hidup ketergantungan sama obat ataupun suntikan insulin? Jadi definisi yang terbaru mengenai diabetes itu dikeluarkan oleh American Diabetic Association menyatakan bahwa diabetes itu ada definisi yang namanya remisi diabetes. Jadi remisi diabetes itu adalah kondisi di mana pasien dapat mempertahankan HbA1c-nya sama dengan atau di bawah 6,5% dengan atau tanpa obat. Yang dianggap bisa sebenarnya melepas obat dan insulin itu adalah pasien yang menderita diabetes tipe 2. Untuk mencapai remisi, biasanya mereka harus mempertahankan 6,5% atau di bawahnya ini selama kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan ya? Nah, apa nih parameternya? Yaitu HbA1c. Betul. Jadi memang pemeriksaan HbA1c adalah pemeriksaan yang lebih tinggi dari pemeriksaan gula darah sewaktu dan bisa menilai keberhasilan pengobatan dari pasien itu. Kita bisa lihat dari HbA1c. Gitu. Mungkin untuk tambahan informasi, kenapa sih sebenarnya definisi ini terus berbicara mengenai 6,5% dan 6,5%? Jadi dari jurnal dan penelitian terakhir itu menyatakan bahwa kalau HbA1c pasien itu bisa ditahan di bawah 6,5%, komplikasi diabetes itu tidak akan muncul. Jadi kalau dia bisa berhasil bertahan di bawah 6,5%, nah pasien itu sebenarnya sudah masuk dalam remisi diabetes atau yang biasanya kita bisa sebut adalah kesembuhan di pasien diabetes itu sendiri. Nah berarti ini menarik banget ya. Berarti ada nih istilah sembuh dari diabetes. Atau sebenarnya bahasa yang dipakai atau digunakan para expert yang di bagian medical adalah istilahnya remisi, seperti itu. Berangkat dari pengalaman-pengalaman yang ada di klinik, jadi sebenarnya kalau kita lihat pasien-pasien diabetes yang ada di Indonesia, kelihatannya memang ada gap pengetahuan yang cukup lebar. Jadi kalau misalnya kita langsung bicara mengenai remisi diabetes, biasanya pasien-pasien ini nggak terlalu paham karena sebagian besar yang mereka ketahui dan selama ini mereka berobat, pasti pendekatannya itu adalah pendekatan obat. Padahal ini di luar negeri dan secara internasional, diabetes tipe 2 ini sebenarnya dianggap adalah lifestyle diabetes. Adalah diabetes yang disebabkan oleh gaya hidup. Nah, makanya kita memasukkan multidisiplin, nggak cuma pendekatannya secara medis, tapi ada juga pendekatan nutrisi di sana. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah semua teman sehat MGanik atau pasien diabetes ini bisa sih mencapai tahap remission ini? Atau siapa aja sih sebenarnya yang bisa mencapai tahap remisi? Jika seorang pasien itu menderita diabetes tipe 2, itu harusnya bisa mencapai remisi. Tapi, kita mesti lihat bahwa bagaimana kondisi pasien itu. Berapa lama dia terkena diabetes sebelumnya, atau misalnya salah satu pasien punya keterbatasan, misalnya dia nggak bisa olahraga karena dia udah menggunakan kursi roda atau cuma tirah baring aja gitu. Tentu beda dengan pasien yang masih aktif, masih bisa bergerak gitu. Jadi untuk mencapai remisi sebenarnya harus ada aktivitas fisiknya juga ya? Betul, karena untuk mencapai angka remisi ini nggak bisa tuh cuma minum obat orangnya terus kembali ke 6,5%, itu impossible. Sebenarnya mereka harus lakukan secara holistik atau secara keseluruhan untuk mencapai nilai itu sebenarnya. Jadi pendekatannya itu bukan cuma pendekatan medikasi, tentu harus ada pendekatan nutrisi, olahraga, dan monitoring yang ketat. Jadi semua penderita diabetes tipe 2 itu bisa masuk ke dalam kondisi remisi. Tapi ada berbagai faktor ya. Kita lihat, kalau keinginannya itu dari pasien juga tinggi,
itu sebenarnya sangat mudah untuk dicapai karena banyak yang sebenarnya memberikan targetnya itu hanya pada dokternya atau pada ahli gizinya, tapi sebenarnya pasiennya tidak mau berubah. Padahal kuncinya adalah di pasiennya sendiri. Betul. Karena sebenarnya yang menghabiskan banyak waktu itu kan sebenarnya di diri pasien. Gimana mereka makan, gimana mereka olahraga. Kita hanya membimbing dan memastikan mereka sampai pada tujuannya. Kalau misalnya bisa diikuti dengan baik gitu, bisa dijalankan dan ada kemauan, nah itu pasti tercapai gitu. Dan ingat harus telaten ya dok, pola makan sehat harus benar-benar dijaga ya. Betul, harus konsisten dan satu lagi mungkin yang saya selalu bilang, kita bukan hanya mengejar angka, tapi gimana cara kita mempertahankan jangka panjang. Ini juga harapan saya nih ya, para pasien diabetes, penderita diabetes, teman sehat M-Ganik semuanya, jadi optimis, pasti bisa capai remisi gitu. Jadi ingat tadi kata dokter Kelvin juga, semua dimulai dari diri sendiri. Karena kalau misalkan nggak dimulai dari diri sendiri itu percuma. Perlu semangat dan masih ada harapan buat pasien atau teman-teman sehat M-Ganik untuk bisa mencapai remisi. Dan itu langkahnya sangat jelas dan sudah banyak dilakukan. Jadi tinggal yang penting ada keinginan, pasti bisa tercapai. Thank you so much ya dok ya. Edukasi hari ini sangat fruitful sekali. Yeah. Dan saya yakin ya semua pasien diabetes yang nonton ini pasti akan dapat insight yang luar biasa banget dan tambah semangat semuanya. Untuk para teman sehat yang lagi nonton, kalau misalkan memang masih punya pertanyaan yang mau ditanyakan ke dokter Kelvin, langsung aja ditanyakan di kolom komentar, nanti akan dijawab ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan juga jangan lupa untuk klik link yang disertakan di deskripsi untuk tahu informasi lebih lengkap lagi tentang M-Ganik. Oke, thank you so much dok untuk hari ini dok. Thank you.